Kementerian Keuangan untuk meniadakan kenaikan cukai hasil tembakau di 2026 disambut hangat oleh pelaku industri hasil tembakau. Tidak adanya kenaikan cukai maupun harga jual eceran ini disebut menjadi momen industri untuk memulai pemulihan. Lantaran sudah sejak 2020, bisnis mengalami penurunan penjualan batang rokok rata-rata 9% per tahun. Omset lah ya, jumlah batang ya, penjualan berarti ya. Itu turun 9% lah per tahun. Nah ini kan mengembalikan itu, saya nggak tahu apakah masih bisa. Kita harapkan ya naik lah, bisa 10%, bisa kembali. Ya paling tidak bisa pulih lagi lah. Ya, mungkin tidak pulih 100% lah, bisa agak mencapai gitu. Ya otomatis kalau misalnya cukainya naik terus, kita selalu kalah sama si ilegal. Dengan tidak naik, maka ya tidak bisa menyaingi ilegal, karena ilegal sama sekali nggak bayar cukai, nggak bayar pajak PPN, nggak bayar pajak daerah. Ya kita sedikit banyak bisa bernapas. Senada dengan pengusaha, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia ikut menyuarakan moratorium tarif cukai sampai tahun 2028. Bahkan berharap cukai hasil tembakau dan harga jual eceran bisa diturunkan. Bila kita baca di kurva Laffer itu ya, kurva Laffer yang menunjukkan hubungan antara tingkat tarif cukai dengan total pendapatan cukai atau pajak gitu. Ini kan artinya posisinya sudah berada melampaui titik optimalnya. Jadi kalau dinaikkan ya akan tertekan lagi pendapatan negara. Yang akan meningkat adalah rokok ilegal yang begini. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, peredaran rokok ilegal di Indonesia pada 2019 tercatat sebesar 3,03%, terus meningkat hingga mencapai 6,9% di tahun 2023, serta telah berdampak pada penurunan utilisasi pabrik hingga pengurangan tenaga kerja. Di sisi lain, industri hasil tembakau berkontribusi terhadap penerimaan negara mencapai 217 triliun rupiah dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5,9 juta pekerja. IHT juga menjadi sektor yang menyumbang devisa bagi negara melalui ekspor. Kementerian Perindustrian tengah menyiapkan peraturan baru untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Ada rencana untuk membuat peraturan baru. Sedang disiapkan konsepnya, nanti kalau sudah siap nanti akan disampaikan ke teman-teman. Yang penting pengendalian terhadap rokok ilegal bisa dilakukan. Namun Forum Konsumen Berdaya Indonesia menilai kebijakan Menkyu Purbaya bertentangan dengan Undang-Undang Cukai yang menyebut cukai rokok seharusnya naik setiap tahunnya hingga mencapai level 57%. Ketua FKBI Tulus Abadi memperkirakan peniadaan cukai rokok juga akan mendorong prevalensi konsumsi merokok dan angka kemiskinan di Indonesia akibat harga rokok yang menjadi terjangkau bagi masyarakat menengah bawah. Sebab menurut BPS, 70% rumah tangga miskin penerima bansos mengalokasikan sekitar 10% pendapatannya untuk membeli rokok. FKBI meminta Kementerian Keuangan untuk membatalkan kebijakan ini dan menaikkannya secara proporsional sepanjang 2026. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa pun menjawab kritik tersebut. Industri rokok masih dibutuhkan untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan aspek kesehatan belum bisa menggantikan hal itu. Upaya mengurangi jumlah perokok menurutnya bisa dilakukan dengan meningkatkan kesadaran setiap individu. Cuman kalau dia nggak bisa jangan ngomong aja. Kan masyarakat juga perlu penghidupan kan. Saya bilang harus ada keseimbangan kebijakan. Kalau kita mau ngajarin supaya mereka nggak ngerokok ya diajarin pengertian supaya nggak ngerokok. Dan harusnya bertahap. Saya belum melihat program yang bertahap yang menciptakan lapangan kerja yang menggantikan orang-orang yang kerja di industri rokok. Baik pemerintah maupun pelaku industri hasil tembakau berharap ada kebijakan komprehensif bagi industri rokok ke depannya agar dapat mengimbangi aspek ekonomi maupun aspek kesehatan. Desy Aritonang, Evan Askam, Jakarta.